Halo, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mengambil shortest path dan string matching yang beranggotakan Siti Zuhairah dari NIM 097, Victor Utapia saya sendiri dengan NIM 112, Esther Lorenza Tambun dengan NIM 115, Rewika Damayanti Simbolon dengan NIM 127, dan Syafira Afina dengan NIM 136. Next. Jadi, kali ini kita pertama sekali membahas tentang shortest path. Contoh kasus yang ada dari shortest path adalah seperti di dalam slide. Jadi ceritanya Taeyong adalah seorang mahasiswa semester 1 S1 Ilmu Komputer. Hari ini Taeyong dan kawan-kawan memiliki jadwal lab fisika. Lab fisika terletak pada LIDA yang berada di MIPA. LIDA memiliki peraturan ketat yang tidak memungkinkan praktikan untuk telat. Oleh karena itu, Taeyong dan kawan-kawan harus segera sampai ke MIPA. Jadi, tentukanlah jarak tercepat untuk Taehyung dan kawan-kawan segera sampai ke MIPA. Next. Untuk note dan gambaran vertexnya tertera di gambar dengan setiap indeks A, B, C, D, dan E memiliki keterangan setiap fakultas yang ada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Zuhairah. Jadi ini adalah kondisi awalnya di mana A bernilai 0 per strip karena A merupakan sumber yaitu Fasilkom TI, B bernilai tak hingga per strip, C bernilai tak hingga per strip, E bernilai tak hingga per strip, F dan D begitu juga. Karena ini merupakan titik yang akan dituju. Lalu di sini ada direct path-nya yaitu AB, AD, AC, AF, BC, BD, CE, CF, DE, DF, EC, dan FE. Jadi untuk iterasi pertama kita akan mulai dari AB. A ke B bernilai 3, apakah 3 kurang dari tak hingga? Benar, berarti berubah menjadi 3 per A karena berasal dari A. Lalu AD. A ke D bernilai 2, apakah 2 kurang dari tak hingga? Benar, berarti nilainya berubah menjadi 2 per A. Lalu AC. A ke C bernilai 20, apakah 20 kurang dari tak hingga? Benar, berarti berubah menjadi 20 per A. Lalu AF bernilai 4, apakah 4 kurang dari tak hingga? Benar, berarti berubah menjadi 4 per A. Lalu B ke C bernilai 15, B sudah bernilai 3, maka 3 ditambah 15 berarti 18. Apakah 18 kurang dari 20? Benar, berarti berubah menjadi 18 per B karena berasal dari B. Lalu BD. B bernilai 3 ditambah 10, 13, apakah 13 kurang dari 2? Tidak, maka tetap menjadi 2 per A. Lalu C ke E. C bernilai 18, 18 ditambah 4 berubah menjadi 22, 22 apakah kurang dari tak hingga? Benar, berarti berubah menjadi 22 per C. Lalu CF. C bernilai 18, lalu di sini ada 6, 18 tambah 6, 24, apakah 24 kurang dari 4? Salah, maka dia tetap menjadi 4 per A. Lalu D ke E. D bernilai 2 ditambah 10, 12, apakah 12 kurang dari 22? Benar, berarti berubah menjadi 12 per D. Lalu D ke F. D di sini bernilai 2 ditambah 3, 5. Apakah 5 kurang dari 4? Tidak, maka tetap menjadi 4 per A. Lalu E ke C. Di sini E bernilai 12 ditambah 2, 14. Apakah 14 kurang dari 18? Benar, berarti berubah menjadi 14 per E. Lalu yang terakhir F ke E. FE di sini F sudah bernilai 4, 4 ditambah 5, 9, apakah 9 kurang dari 12? Benar, berarti berubah menjadi 9 per F. Ini merupakan iterasi 1, lalu selanjutnya kita kembali ke iterasi 2. Di sini iterasi 2, A ke B, 3 tetap, A ke D hingga D ke F juga tetap. Selanjutnya E ke C, di sini kita dapat E ke C. 9 ditambah 2, 11, maka nilai yang sebelumnya tadi 14 kita ubah menjadi 11 berasal dari E. Dan untuk FE juga tidak ada perubahan, maka kami hanya berhenti sampai di iterasi kedua. Iterasi 3 sampai 5 kami anggap sama karena kami sudah menemukan shortest path-nya. Jadi ini merupakan hasil akhirnya di mana A bernilai 0, B bernilai 3 dari A, C bernilai 11 dari E, E bernilai 9 dari F, F bernilai 4 dari A, D bernilai 2 dari A. Saya lupa menjelaskan tadi kami menggunakan algoritma Bellman-Ford. Lalu dari sini bisa dapat kita ketahui, tadi pertanyaannya adalah jarak tercepat dari Fasilkom TI ke F MIPA. Jadi Fasilkom TI itu adalah berada di A, B itu adalah FISIP, C itu adalah F MIPA,
E itu adalah auditorium, F adalah fakultas teknik, dan D adalah FKG. Di sini yang kita cari adalah A ke C karena dia akan ke FMIPA. Jadi jarak tercepat ke FMIPA adalah AF, di mana bisa kita lihat di sini dia adalah A ke C. C itu berasal dari E, di mana C ke E bernilai 2. E itu berasal dari F, di mana nilainya adalah 5, berarti 2 ditambah 5, 7. Di mana F berasal dari A, 4, berarti 2 tambah 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 11. Maka jarak tercepat dari Fasilkom TI ke FMIPA adalah 11. Selain jarak tercepat ke FMIPA, dapat diketahui juga jarak tercepat ke FISIP, FKG, dan auditorium, dan juga Fakultas Teknik. Di mana untuk Fasilkom ke FISIP itu adalah direct path, yaitu A ke B, langsung kita ketahui nilainya adalah 3. Lalu untuk ke FKG kita juga dapat mengetahuinya langsung dengan direct path, di mana A ke D langsung dapat nilainya adalah 2, dan juga Fasilkom TI ke auditorium bisa kita ketahui dari A ke E, yaitu AF ditambah FE, di mana nilainya adalah 9, dan begitu juga dengan Fasilkom TI ke Fakultas Teknik, itu adalah direct path juga bernilai 4. Sekian dari shortest path. Selanjutnya kami akan menjelaskan string matching oleh teman saya. Jadi di sini materi kedua yang kami bawakan yaitu string matching, di mana string matching ini merupakan algoritma pencocokan yang digunakan untuk melakukan pencarian semua kemunculan string pendek atau pattern, yang dimana dia akan terus melakukan pencarian atau iterasi sampai karakter terakhir pada teks. Jadi di sini kami memiliki string, kami memakai 3 huruf dari nama kami semua, yaitu FIR, ES, TH, ER, FICREW, di mana kami memiliki patternnya yaitu ESTHER. Lalu langkah pertama kita sebelum melakukan iterasi yaitu kita membuat dulu pertama kalinya adalah tabelnya. Di sini keterangannya sudah ada, di mana I itu merupakan indeks, prefix itu merupakan awalan, dan pattern itu merupakan kata yang ingin dicari. Di mana kami di sini memiliki indeks yaitu 6, 1 sampai 6, dan kami memiliki pattern hurufnya yaitu ESTHER. Untuk prefixnya belum ada karena kita belum melakukan iterasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther. Baik, jadi yang pertama sekali itu kita tentukan dulu prefix, suffix, dan length dari masing-masing karakter. Yang pertama itu untuk karakter E, prefixnya masih tidak ada karena karakter yang masih kita cari itu hanya masih E. Begitu juga dengan suffixnya, dan karena prefix dan suffixnya itu nggak ada, otomatis lengthnya itu pun nggak ada. Kemudian kita lanjut ke karakter yang kedua, yaitu S, menjadi ES, dengan prefixnya itu adalah E, dan suffixnya adalah S. Dan untuk lengthnya itu 0, dilihat dari prefix dan suffix yang tidak memiliki karakter yang sama. Kemudian kita lanjut ke karakter yang ketiga, yaitu EST, dengan prefixnya adalah E, ES, kemudian suffixnya adalah T, ST. Karena prefix dan suffixnya ini tidak memiliki karakter yang sama, otomatis lengthnya juga 0. Kemudian kita lanjut ke karakter yang keempat, yaitu ESTH, dengan prefixnya adalah E, ES, EST, kemudian suffixnya adalah H, TH, STH. Prefix dan suffix tidak memiliki karakter yang sama, lengthnya adalah 0. Kemudian kita lanjut ke karakter kelima, prefixnya ada E, ES, EST, ESTH, dan suffixnya atau akhirannya ada E, HE, THE, STHE. Nah, di sini kan prefix dan suffix ini punya karakter yang sama, yaitu adalah E, yang dimana panjang karakternya adalah 1, maka lengthnya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke karakter yang keenam, dengan prefix E, ES, EST, ESTH, ESTHE, dan suffixnya itu R, ER, HER, THER, STHER. Karena prefix ini tidak memiliki karakter yang sama, lengthnya adalah 0. Selanjutnya, lengthnya itu kita masukkan ke prefix I tabel yang udah kita tentukan di awal tadi, yaitu E,
prefiks I-nya 0, S prefiksnya I-nya 0, T-nya juga 0, H juga 0, E-nya 1, dan R-nya 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Selanjutnya kita masuk ke iterasi 1. Nah, di iterasi 1 terdapat string dan pattern. Di string itu kita ambil huruf pertama F dan di patternnya kita ambil huruf E. Karena F dan E tidak sama, maka kita akan pindah dengan rumus I kurang prefiks I. Karena dia masih di prefiks E yang bisa kita lihat di atas, prefiks E itu sama dengan 0. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian ada iterasi 2. Nah, karena tadi rumus dari pindahnya itu 1, jadi kita pindah 1 ke samping. Jadi kita berada di huruf I. Nah, di I dan E ini juga tidak ada yang sama, maka kita langsung menggunakan rumus pindah, yaitu I kurang prefiks 1. Prefiks I maksudnya. Nah, I-nya sendiri itu 1, dan dikurang dari prefiks I-nya yang bernilai 0. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian iterasi 3 dan iterasi 3 juga begitu, karena R dan E tidak sama, maka kita langsung pindah aja, langsung I dikurang prefiks I. Jadi sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian iterasi 4. Nah, di iterasi 4 ini kita sudah bisa melihat nih, kalau di string dan pattern ini sama, di string dan patternnya ini sudah memiliki kata-kata yang sama, yaitu E, S, T, H, E, R. Jadi di sini tuh terdapat 6 langkah. Nah, jadi setelah 6 langkah ini kita langsung pindah, kemudian dia tidak ada lagi yang sama, jadi kita langsung aja buat rumusnya pindah sama dengan I kurang prefiks I, yaitu sama dengan 6 kurang 0 sama dengan 6. Nah, kata S dalam string yang di atas tadi, yaitu apa, Cak, agak naik dikit. Dalam string Vir, as, her, true itu terdapat satu pattern Esther. Gitu. Kemudian ada di iterasi 5. Nah, di iterasi 5 ini kita sudah berhenti karena stringnya itu sudah habis. Jadi maka iterasinya sudah selesai. Maka dalam metode string ini kata Esther ditemukan sebanyak 1 kali. Demikianlah presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Semoga kami mendapatkan nilai A. Amin. Amin. Amin ya teman-teman. Makasih banyak, Bang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Makasih, Assalamualaikum. Bang. Terima kasih, Bang. Apa sih?